Oke, untuk pertemuan ke-8 kita UTS. Ini materi UTS-nya Bapak share dan juga dekat grup juga sudah Bapak share materi UTS-nya. Ini ujian tengah semesternya atau UTS-nya. Silakan di Izin Kak, itu jawabannya dikirim ke WA pribadi Bapak. bukan ditulis pakai kertas, di kertas biasa. Setelah itu dipoto, kirim ke WA Bapak, ke WA pribadi Bapak. Jangan ke grup, nanti tengok sama kawan yang lain. Jadi ditulis jawabannya di kertas dulu. Soalnya nggak usah dicatat ya, karena soalnya kan udah Bapak kasih di PDF itu, di grup juga ada. Langsung Kemudian, jawaban Pak ya? ah, Langsung jawaban. ya langsung jawabannya. Tapi nama nanti jangan lupa ada ke kertasnya itu ya. Memang foto nanti ada juga. Tahu Bapak WA siapa yang ngirim kan? Tapi kan nanti kan Bapak file kan dalam file UTS gitu. Jadi tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Karena ini kayaknya gabung 2 atau 3 orang baru, yang lain ya harus segera juga mengerjakan. Ya kalau mau nilai, kalau yang nggak mau nilai ya nggak apa-apa nggak dikerjakan. Karena memang dari awal lupa Bapak ngasih tahu tentang sistem penilaian kita. Kalau UTS ini, kalau Bapak 30%, absen 20%. Jadi orang-orang yang berkuliah sudah di tangan nilainya 20. Kalau ini dia ngikuti UTS udah 50. Nah, nanti UAS 40% lagi. Kemudian 10% lagi tugas-tugas, karena perkuliahan diborong seperti ini, mungkin Bapak hanya bisa ngasih tugas untuk seminggu ke depan umpamanya, baru bisa dikasih tugas. Karena kalau dalam Sabtu, Minggu, Senin Bapak kasih tugas, kan nggak sempat pula kalian ngerjakan. Kuliah lagi daring lagi, ngerjakan tugas lagi, mana yang mau kalian kerjain dulu. Tapi kalau hari ini umpamanya perkuliahan sampai pertemuan ke-8, untuk pertemuan ke-9 kan hari Sabtu Minggu besok. Ah, itu masih masih bisa lah logikanya Bapak ngasih tugas. Karena sistem perkuliahan kita kan dipadatkan kayak gini. Yang baik itu kan satu pertemuan seminggu, seminggu ke depan lagi. Nah, di sana sebenarnya banyak bisa dikasih tugas. Jadi per minggu itu bisa dikasih tugas lagi, mahasiswa lebih mendalami ilmu. Tapi nggak apa-apa. Meskipun seperti itu, setiap materi yang Bapak kasih, link buku yang Bapak kasih, dibuka atau di copy linknya ke halaman Word atau halaman apa, biar senang nanti bukanya. Karena grup WA ini kadang suka terhapus, kadang udah lama hilang. Kemudian PDF-PDF-nya yang Bapak kasih itu semua, baik PDF dalam bentuk buku, PDF materi, langsung di-save ke laptop ya, ke komputer atau ke laptop. Jadi difilekan satu, nanti senang. Ya, kalau di HP Bapak cemas nanti kadang-kadang eh, bisa hilang gitu. Nah, ya, paham? Jadi ini soal UTS ini, pertama, ini jelaskan secara singkat. Meskipun kita UTS, Bapak tetap akan memandu dan kalian boleh juga bertanya tentang soal mana yang kurang paham. UTS ini kan hanya sifatnya memang dinilai 30%, tapi boleh kita saling saling komunikasi. Umpamanya ini bagaimana nih Pak, ini bagaimana itu boleh. Kalau UAS nanti enggak kan. Kalau UTS ini boleh di bagian dari semacam review lah gitu, macam ulangan agar kalian lebih paham. Nah, ini kan pamannya kan jelaskan secara singkat sejarah peradaban Islam, dimulai dari Jazirah Arab, sebelum Islam, sampai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Memang ini panjang. Perkuliahan ini kan kemarin sampai kita berapa jam itu kan. Yang di Asia Tenggara ini nomor 2 juga panjang. Islam di Riau.
Tapi kan di dalam yang Bapak bilang ini jelaskan secara singkat. Jadi kalian harus pegang itu. Jadi jawaban kalian sedikit tidak salah. Kalau kalian menulis panjang-panjang sampai 5 halaman pula ya terserah kalian juga kan. Tapi kan Bapak cuma minta singkat. Maksudnya begini, kalau memang orang yang mengikuti perkuliahan memang butuh juga nengok catatan atau PPAN atau PDF yang Bapak kasih atau buku yang Bapak kasih atau link buku yang Bapak kasih. Tapi kalau kita memang ikuti perkuliahan, ini akan menjadi tulisan di luar kepala, hanya kita menengok sedikit-sedikit di buku itu lagi. Oh ini Umayyah, ini Umayyah, dinasti Umayyah Timur, Umayyah Barat, nih saya kurang paham. Itu yang ditengok lagi. Oke, yang nomor dua, jelaskan secara singkat sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, juga kan kemarin sudah Bapak kasih juga. Kemudian yang ketiga, jelaskan secara singkat sejarah Islam Riau. Nah, jelaskan secara singkat kewarisan adat Melayu Riau dengan Islam. Nah, kemudian jelaskan pengertian Islam dan tamadun Melayu secara etimologi dan terminologi. Ini pengertian Islam dan tamadun Melayu secara etimologi dan terminologi yang barusan kita pelajari. Nah, kemudian eh, kerajaan yang puncak tamadun Melayu di Kerajaan Lingga kan sini tak ada. Bisa-bisa jadi itu nanti itu soal UAS kan Bapak tidak tahu juga. Belum tahu lagi. Biasanya ya kalau Bapak mengasih ujian soal UAS, biasanya kalau di UTS sudah Bapak keluarkan, di UAS biasanya nggak Bapak keluarin lagi biasanya. Tapi nggak tahu juga. Tapi kadang-kadang ada beberapa poin yang memang soal UTS bisa dimasukkan ke UAS. Karena efektivitas pembelajaran itu menurut Bapak ya harus mengetes kembali sesuatu yang dipelajari. Tapi kalau dites-tes terus, poin yang lain nanti tertinggal. Ya kalau bisa seluruh pointer yang ada dalam pembelajaran itu kita review ulang dan di otak kalian bisa tersimpan. Karena dalam UTS dan pembelajaran biasanya akan lebih eh, bagus kalau ada ujian. Silakan dikerjakan. Ini Bapak akan tetap terus ngomong-ngomong, silakan dikerjakan kayak seperti ujian UTS di kelas lah gitu. Jadi seolah-olah Bapak lagi ngawasi. Nah, ini ada yang bertanya, apakah soal ditulis, Pak? Tidak usah. Soal tidak usah ditulis. Jawaban ditulis di kertas, lalu foto kirim ke WA pribadi Bapak. Itu. Jadi langsung terfile nanti foto-fotonya itu, umpamanya ah, ini eh, jawaban Eka, jawaban bunga, umpamanya. Langsung Bapak save askan nanti ke dalam sebuah folder jawaban UTS. Nah, itu kan. Jadi nanti Bapak punya file juga siapa yang sudah ngirim, siapa yang belum. Kemudian ini ada sebuah pertimbangan bagi yang tidak Zoom ya silakan kerjakan juga. Bagi yang tidak Zoom, silakan kerjakan juga UTS-nya. Karena ini menyangkut penilaian. Karena Bapak biasanya untuk penilaian, Bapak ngitungnya pakai Excel. Jadi yang 10% tugas, mamanya. Yang 20% absen. Nanti di total, ya kalau memang kalian dapat nilai 100, Bapak kasih 100. Kalau memang dapat semuanya ujian UTS, kuliah datang terus, ya Bapak fair-fair aja nilai tinggi mahasiswa.
Tapi Bapak tidak segan-segan juga jika ada mahasiswa yang tidak ikut kuliah, UTS nggak ngerjakan, tugas dikasih nggak dibuat, ah, cuman kadang datang ujian saja, UAS saja. Ya cuman 40%-nya otomatis gagal. Itu ya. Jadi kalau UTS dikerjakan, itu sudah sangat membantu. UTS dikerjakan, ujian nanti ikut, minimal tuh udah 70, udah B di tangan tuh. Tapi kalau yang lebih rajin, itu udah UTS dikerjakan, UAS dikerjakan, ya otomatis insya Allah dapat A. Tapi yang tidak rajin, yang tidak kuliah, ya gimana cara mau dapat A dari Bapak? Karena Bapak pakai Excel ngitungnya nanti. Bapak pernah diprotes oleh mahasiswa dulu, mengapa saya dapat C, Pak? Lalu Bapak bawa ke kamar Bapak, dia laki-laki, Bapak tengok kan Excelnya. Kamu nilai harian kamu sekian, UTS kamu sekian, absensi kamu sekian, sekian kali hadir, kali sekian, kan 16 kali pertemuan, anggaplah UAS terhitung kan. Ya, cuman total poin kamu hanya untuk angka nilai C. Langsung dia terdiam kan, nggak bisa protes lagi dia. Dan juga Bapak pernah ditegur kampus karena Bapak ngasih nilai E banyak. Dan akhirnya mahasiswa yang dapat nilai E itu ya karena dia udah mau tamat, ya dilakukan perbaikan lah. Perbaikan. Tapi kan kalau memang Bapak masalahnya UAS Bapak kasih proyek nggak dikerjakan, ya macam mana mau dapat nilai bagus? Ya, ya dapat E memang. Jadi dimarahi Bapak dulu, bukan marahi ya. Kok bisa E Pak? Ya, saya Bapak jelaskan. Oh gitu ya Pak, kata kampus. Ya, jadi makanya sesuatu itu yang baik, yang berkeadilan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan komposisinya. Yang rajin nggak mungkin pula nilainya sama dengan yang nggak rajin kan? Yang rajin kuliah itu otomatis berbeda lah. Dia logikanya, kalau Bapak berprinsip, yang rajin itu otomatis dia lebih paham daripada yang tidak rajin terhadap materi itu. Itu se seminim-minimnya daya tangkap seseorang lah ya. Seminim-minimnya nih, ini kita bukan membicarakan seseorang IQ seseorang, tapi seminim-minimnya daya tangkap seseorang kalau dia rajin kuliah, dia akan lebih pintar dari mahasiswa yang pintar tidak ikut kuliah. Ada seorang IQ-nya tinggi tapi dia tidak ikut kuliah, tidak gabung Zoom. Seseorang yang rajin dibandingkan yang rajin Zoom tapi IQ-nya sedang-sedang saja, nih dia akan lebih pintar tentang hal materi perkuliahan ini. Itu logikanya saja. Kalau nggak percaya bisa kita buktikan. Ini yang rajin-rajin pamannya Eka, Bunga, Lestari, siapa lagi Mita dan yang lain yang sering Zoom itu. Kalau seandainya Bapak semacam dibuatkan cerdas cermatnya atau dites secara personalnya, mereka kan lebih paham akan materi ini. Memang ada teks video YouTube yang mau ditonton, tapi biasanya kan Bapak sudah cek juga tadi di di pengunjung YouTube untuk materi yang semalam. Nah, ini contohnya saja ya. Untuk materi yang semalam Bapak share ke grup, pengunjungnya pun masih sedikit. Nah, berarti kan YouTube yang Bapak kasih perkuliahan itu, yang tidak kuliah itu juga tidak menonton. Nah, mereka tidak akan paham. Kalau yang ikut berkuliah dia tidak menonton, itu masih wajar. Karena dia sudah mengikuti perkuliahan dan mendengar Bapak ngomong. Yang tidak ikut kuliah, tidak Zoom, dia nggak nonton pula video YouTube-nya. Otomatis kan memang abai, mengabaikan itu. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan, enggak, Eka sama Bunga? Paham kan? Semua soal ini jelas nih kan? Pak, jadi bagaimana dengan anak yang tidak lulus itu, Pak? Oh, yang pernah Bapak ceritakan dapat E itu. Iya, Karena apa yang dia terjadi, Pak? dia kan udah mau wisuda, kan tidak boleh ada nilai E. Jadi kebijakan kampus disuruh menghubungi dosen yang bersangkutan oleh Bapak kasihlah tugas kan. Ya sebagai ada pertimbangan lah. Bapak suruh buat proyek lagi.
Ya semacam itu tergantung dosennya. Kalau dosennya nggak mau, ya nggak bisa dia wisuda. Nah, tapi dasar kemanusiaan, kalau kampus itu tidak berhak mengintervensi dosen. Dosen memiliki hak tersendiri terhadap nilai, karena dia yang lebih tahu kemampuan mahasiswa itu. Dan Bapak tak segan-segan juga mengasih nilai A bagi orang yang memang paham. Bapak tengok di kertas ujiannya memang dapat, ya mau ngapain? Nggak Bapak pandang si A, si B, si C, oh ini memang A. Nah, itu buktinya. Yang A banyak juga kok waktu gelombang itu. Yang E, ya juga banyak. Yang project UASnya sama dengan nggak ikut UAS. Nah, mana bisa nilainya bagus kan? Udah 40% dia nilainya kurang. Itu tentu mati cuman kalau dia ikut perkuliahan cuma 60 bisa nilainya lagi. Rupanya mungkin eh, absen kurang pula, UTS kurang pula nilainya. Itu pakai Excel Bapak hitung itu otomatis di bawah dari D nilainya. Ya di kan ada istilahnya kalau poin 50 ke bawah itu kan E kan. Nah, gitu. Jadi 60 ke bawah D, 70 ke bawah B, C kan, 80 ke bawah B, 80 ke atas A kan. Nah, gitu ya otomatis dia mungkin di bawah 60 nilainya ya macam mana lagi. Nah, tapi memang Bapak kan punya pertimbangan kemanusiaan juga. Nggak mungkin dia nggak jadi wisuda gara-gara hanya satu mata kuliah dan kampus membuat kebijakan seperti itu. Boleh memberi semacam proyek atau tugas kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan, perbaikan nilai namanya. Ah, tapi kan tergantung dosennya. Kalau dosennya mau, kalau dosennya tidak, ya mau ngapa lain. Nah, tapi Bapak mau karena butuh nilai untuk terakhir, untuk di wisuda, ya perbaikan nilai dibuat berita acara segala macam. Nah, akhirnya terjadi perubahan nilai dia dari E, dan itu perbaikannya kan tidak mungkin Bapak kasih nilai B atau A lagi, ya paling C paling-paling itu. Kalau memang dia memang mengerjakan proyeknya betul-betul bagus, Bapak cek nilai yang lama itu ditambahkan dengan proyeknya itu bisa B, ya paling maksimal B, itu maksimal sekali. Kalau akan dapat A tuh nggak mungkin lah. Karena dia ngulang kan, sama dengan ngulang tuh. Orang yang mengulang mata kuliah itu sebenarnya kan kalau dia dapat E dia wajib ngulang, ikut lagi kuliahnya. Nah, tapi oke lah, dianggap dia tidak kembali ikut, tapi dia kerjakan tugas kembali. Proyek sesuai perintah soal UAS itu. Nah, menurut logika saja, kalau memang tidak dikerjakan, ya nggak mungkin lah sama dengan nilainya dengan orang yang mengerjakan. Kalau Bapak fair-fair saja, dia kan di samping eh, nilai itu A, B, C, D itu, dia ada angkanya. Nah, jadi masing-masing orang meskipun dia sama-sama B, tapi angkanya kadang berbeda. Nah, di penilaian itu ya, kalian paham itu. Meskipun sama-sama A, kadang-kadang berbeda. Ada yang 83, ada yang 87, ada yang 90 gitu. Oke. Dan memang kalau secara global memang penilaian itu dalam bentuk huruf. Kalau nanti baru huruf itu dibuat IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya. Tapi secara daftar nilai yang dikasih ke kampus atau ke jurusan atau ke prodi itu pakai angka memperkuat A ini A plus ke atau A biasa gitu. Nah, di sana nanti akan ketahuan. Untuk soal ini ada yang kurang paham, Eka sama Bunga. Ini memang sama kayak kita UAS di kelasnya. Ya sama kayak kita UTS di kelas. Baratnya Bapak lagi tetap ngawasi sampai rekaman ini habis lah. Ini kan masih masih bisa merekod ini. Nah, tetap Bapak akan pandu-pandu mengenai ini ada dalam grup kan sudah Bapak bilang. Bagi yang tidak Zoom silakan kerjakan juga UTS-nya. Baik Pak. Nah,
Bapak masih masih dispensasi karena mungkin banyak kesibukan. Oke, ini bunga lestari udah siap ya, nggak apa-apa. Ini bunga lestari ya, lestari. Bapak save nomornya. Jadi ada filenya, nanti akan Bapak simpan ke dalam file Bapak dan dari hasil foto ini akan Bapak nilai. Ini baru yang selesai bunga lestari yang ngechat secara pribadi ke Bapak. Ini sudah Bapak save. Nah, nanti tinggal Bapak koreksi, baca, koreksi, dan langsung masukkan nilainya. Dikali nanti 30% dari jawabannya ini. Ini secara singkat ya, sejarah peradaban Islam, mulai dari Jazirah Arab sebelum Islam, sampai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah Timur dan Umayyah Barat. Ini secara ringkas. Kemudian di Asia Tenggara, yang bunga ini coba Bapak coba tengok dulu ya yang jawaban si bunga ya. Nomor 4 ini bunga kewarisan adat. Si bunga ini nomor 4
yang Bapak tanyakan ini kewarisan adat. Ada materinya kemarin tuh. Materi pertemuan keberapa ya? Kewarisan adat. Ini materinya ada semuanya nih Bunga. Tapi bunga pendapat bunga sendiri, Pak. Hah? Pendapat bunga sendiri. Oh, jangan. Mendapat bunga sendiri ini maksudnya nih kewarisan tuh masalah warisan-warisan kemarin ini Bunga. Jadi jawaban Bunga kayaknya kurang. Kalau memperbaiki boleh, perbaiki lagi nggak apa-apa biar nilainya bagus. Kan masih belum. Nah ini Boleh, Pak. boleh, buat baru aja lah lagi. Kayak nomor satu. Coba tengok PDF yang Bapak kasih lah. Ada kan dari di grup itu ada PDF Ada, Pak. dari pertemuan pertama sampai ketujuh, simpan ke laptop. Ada laptopnya, Ada, Pak. simpan ke laptop filenya, dibuka. Kalau di HP bukanya takutnya nanti lama kan. Simpan semua filenya dulu. Nanti soal yang Bapak kasih itu ya soalnya dari sana semua jawabannya. Ulang lagi lah ya. Boleh? Mau? Boleh, Pak. Nah, ini Bapak tengok jawabannya kalau pendapat sendiri ini nggak sama yang Bapak maksud itu. Memang ada kok yang udah mengena, tapi kan lebih baik semacam ini UTS ini kan bagian dari mengulang-ulangi juga, belajar kembali ya. Coba Bunga diulang lagi ya. Ya, Pak. Ya bagus diulang lagi lah ini. Ini banyak salah nih jawabannya. Kalau menurut Bapak sih, karena kalau Bunga jawab sendiri nggak menengok PDF yang Bapak kasih ya memang Bapak sendiri pun bingung juga nengok jawabannya. Kok nggak mirip ya dengan yang saya ajar gitu. Karena yang Bapak ajar itu kan sampai ke link buku, di video YouTube-nya juga ada, PDF-PDF-nya ada. Yang ya paling tidak yang di PDF yang PowerPoint, PowerPoint yang PDF yang Bapak kasih itu, di situ udah lengkap tuh. Nah, paling enggak di situ dibaca lagi PDF-nya itu udah agak bisa lah. Oke, diulangi lagi ya Bunga ya. Nah, untung Bunga cepat ngasih jawaban kan. Jadi masih masih bisa Bapak pantau atau koreksi sebentar ya. Kayaknya kalau nomor 5 atau nomor 4 ya. Ya. Nah, ini kayak nomor 3 kan. Kalau Islam di Riau, sejarah Islam di Riau tuh seperti yang Bapak ajarkan kemarin tuh, kan Bapak cerita tentang Kuntu, nah gitu kan. Di sini nggak ada Bunga singgung sedikit pun nih jawaban yang nomor 3 nih kan. Pengaruh, setidak-tidaknya kalau sesuai dengan materi yang Bapak kasih, kan ada ya, Islam di Riau masuknya dari Kuntu, Kampar, dan juga ada di Rohul masuknya dari Barus. Nah itu kan ini nggak ada Bunga singgung ini. Ya mau ulang lah lagi ini agak 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 jauh nih Bapak tengok. Di Asia Tenggara ini juga kalau dalam pelajaran Asia Tenggara yang Bapak kasih, Melayu ini ada di beberapa negara Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Brunei, Thailand, sampai Vietnam, Kamboja, sampai Laos kemarin ada. Sini nggak ada di Bunga buat kan? Pak nampak sini nggak ada nama negara-negara itu paling tidak dicantumkan juga lah dalam jawaban. Makanya Bunga nanti kalau koreksi, Bunga akan lebih paham materi pelajaran. Itu gunanya kita UTS untuk mengulang-ulangi ya namanya cek ombak namanya. Sekedar mereview gitu. Makanya UTS ini penting dalam perkuliahan untuk mereview kemampuan kita dan kita belajar kembali ke belakang. Kita ulangi lagi ya. Kalau udah di UTS kan, apa yang tidak, jawabannya kita akan lebih lengket di otak kita. Banyak hal-hal yang bisa kita ulangi lagi. Ya, silakan ya Bunga ya dicoba lagi, dikumpulkan semua PDF-PDF yang Bapak kasih itu. Makanya Bapak suruh PDF yang Bapak kasih itu di save satu folder ke laptop. Nah, dan di sana bisa diulang-ulang lagi. Kapan mau belajar, dibuka lagi. Seperti itu. Dan
link YouTube yang Bapak kasih ya ditonton-tonton gitu. Materi yang kedua nih ada link YouTube-nya ya. Tapi kan sama dengan kita belajar berulang-ulang gitu. Itu akan lebih baik. Tapi kalau untuk UTS nggak sempat nonton YouTube-nya itu. Akan lama nanti. Capek nontonnya. Yang PowerPoint-nya saja ditengok. Yang dalam bentuk pada PowerPoint atau PPT. Tapi sudah Bapak save askan ke PDF. Nah, itu dibuka akan lebih mudah untuk mengetahui jawaban-jawaban yang ada. Kalau Eka ada ya kendala untuk membuat jawabannya. Eka udah aman. Eh, saya tadi seperti yang Bapak tadi bilang ke Bunga tadi, saya coba perbaiki, Pak. Oh ya, silakan bagus diperbaiki lah. Diperbaiki, tengok materi yang Bapak kasih ya, yang terutama yang PDF-nya. PDF PowerPoint, yang PowerPoint Bapak jadikan PDF. Nah, di sana tuh ada ringkasan-ringkasan materinya. Kalau di PowerPoint itu kan memang sebenarnya poin-poin penting saja yang Bapak kasih di situ, tapi itu bisa lah mewakili itu jawaban. Nah, berarti Eka dengan Bunga ya diulangi lagi. Itu bagusnya kita kalau ikut dalam Zoom. Kita akan lebih tahu di mana kelemahan, kita bisa mengukur, kita bisa perbaiki. Ini kalau yang pertama ini kan sejarah singkat peradaban Islam dimulai dari Jazirah Arab. Nah, ini materinya sangat banyak ini di pertemuan kedua sehingga kita memakan waktu hampir 2 jam ya. Pertemuan kedua atau pertemuan ketiga tuh ya. Ya, pertemuan kedua dan ketiga itu sama-sama banyak tuh materinya. Karena memang namanya saja sejarah peradaban Islam mulai dari Jazirah Arab dan sebelum Islam lagi. Ya, jadi sebelum Islam ada sampai ke dinasti Umayyah Timur, Umayyah Barat. Kan panjang sebenarnya, tapi Bapak cuma minta singkat saja. Peradaban Islam mulai Jazirah Arab sebelum Islam begini begini. Masa Rasulullah begini begini begini. Masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu maksudnya itu jawabannya yang nomor satu itu tuh ya. Ika sama Bunga Lestari. Nah, sampai ke dinasti Umayyah Timur Umayyah Barat. Bukan berarti mulai dari Jazirah Arab sebelum Islam dengan Umayyah Timur Umayyah Barat saja. Baca soalnya baik-baik. Mulai dari berarti di dalamnya termasuk masa Rasulullah dan masa rombongan khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu. Jadi kalau untuk nomor dua, secara singkat Islam di Asia Tenggara, itu harus dijelaskan juga secara singkat Islam di eh, Indonesia, di Malaysia, di mana. Nah, kemudian ada sampai Bapak bilang untuk kawasan ada kerajaan Champa di dekat apa tuh kan, yang di Patani juga kemarin kan, ada pengaruhnya sampai ke Laos, ke Kamboja gitu. Itu yang dimaksud yang soal nomor dua itu. Nah, kemudian kalau yang soal nomor tiga adalah secara singkat Islam di Riau. Nah, itu tentang masuknya Islam pertama dari Kuntu. Nah, kan jelasnya masuk dari awal dari Kuntu, nah, dibawa oleh pedagang Arab, umpamanya kan, itu contohnya. Dan juga di Rokan Hulu, abad kesekian, umpamanya, masuknya dari Barus, umpamanya. Gitu. Kalau udah ada sebut nama Kuntu dengan Barus itu udah tuh. Nah, itu udah mewakili, itu jelaskan secara singkat sejarah Islam beliau. Nah, kalau di kabupaten kota lain itu sudah menyusulkan dia yang orang-orang yang ahli-ahli sejarah itu gali yang memang Islamnya yang dari awal di Kuntu sama di Barus dari di Rohul itu dari Barus dan asalnya dari Sumatera Utara. Kemudian kemudian secara singkat kewarisan adat Melayu dengan Islam. Ini masalah warisan-warisan kemarin Bapak bilang. Kalau warisan yang meninggal untuk anak laki-laki sesuai Quran surat An-Nisa itu ayat 7 sampai ayat berapa itu banyak kan? Nah, itu yang Bapak maksud.
Kemudian yang kelima ini pengertian Islam dan tamadun Melayu secara etimologi dan terminologi. Ya sama dengan materi yang barusan pertemuan ke-7 Bapak beri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya UTS, mahasiswa akan lebih pintar, lebih memahami kembali gitu. Kadang-kadang dalam perkuliahan kita mendengar materi yang dikasih, kemudian materi yang dikasih tidak diulang-ulang, itu kadang membuat kita lupa lagi. Tapi adanya UTS, adrenalin kita akan terpacu untuk mengetahui materi perkuliahan ini lebih lebih intensif lagi. Makanya UTS ini penting dalam perkuliahan, semacam menambah gitu. Nih, kalau udah siap, kirim ke WA Bapak ya. Kalau yang udah siap, jadi kalau ada yang cepat mengirimnya, bisa Bapak koreksi sebentar ya, bisa kita perbaiki secepatnya. Kalau UTS ini memang kalau kita serius, ya ilmu kita insya Allah bertambah. Karena UTS ini namanya ujian tengah semester. Jadi semua ilmu full tentang Islam dan Tamadun Melayu yang Bapak ajarkan ini separuhnya ya kita evaluasi di UTS ini. Evaluasinya namanya.